Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah weekend guys. Balik lagi di channel gua. Hari ini gua mau nyuci motor si Ronin ini yang udah mungkin 2 minggu lah ya. Kehujanan, panasan. Mumpung cuaca lagi lumayan bagus dari kemarin-kemarin, nggak ada hujan. Hawanya juga enak, mendung gitu kayaknya. Jadi nggak terlalu terik di siangnya ya. Kalau paginya sih lumayan lah kayak gini nih. Jadi gua mau nyuci motor. Sekaligus berhubung ini mungkin udah agak telat dikit ya. Ini kan harusnya 6 bulan lah gua share. Jadi review, mungkin kita bilang aja ini review 6 bulan ya pemakaian si Ronin, harian maupun touring. Jadi gua mau share ke kalian 5 hal. 5 hal yang baik dan 5 hal yang buruk dari si Ronin ini. Namanya motor produksi mahal ya guys. Pasti ada buruknya, nggak mungkin baik semua. Ciptaan Allah aja Dia bikin tidak sempurna. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, yang berkesan banget buat gua selama pemakaian si Ronin ini itu adalah kenyamanan. Dari semua motor yang pernah gua pakai ya, untuk harian maupun jarak jauh untuk touring, Ronin ini so far belum ada tandingannya. Masih yang terbaik dari sisi kenyamanan menurut gua. Joknya empuk walaupun agak sempit ya. Jadi kalau berkendara lama itu agak ada terasa kebas di posisi yang tercover oleh jok karena dia nggak lebar. Kemudian shocknya ini juga depan maupun belakang, wah top banget sih ini. Andai gue bisa punya shock kayak gini di X-Max ya, ini sampai saat ini menurut gue nggak ada duanya. Jadi kombinasi yang sempurna ya. Yang pertama dari sisi jok, kemudian shock, lalu posisi berkendara yang nggak nunduk. Badan gue ini torsonya lebih panjang ya daripada kaki. Jadi kalau misalnya stangnya ini terlalu pendek tuh gue bungkuk banget dan cepet pegel. Nah si Ronin ini nih enggak. Ronin ini oke banget. Walaupun banyak teman-teman di komunitas yang nambah racer lagi, itu kayaknya sih lebih cakep lagi. Tapi karena ini sebenarnya motornya atas nama anak gua harus selalu izin kalau mau pasang aksesoris sama dia. Dan dia nggak suka ya lah, anak muda masa pakai racer gitu kan. Hilanglah nanti karakter aslinya. Jadi secara kenyamanan menurut gue recommended banget buat kalian yang mau meminang Ronin. Ini adalah poin pertama yang paling utama menurut gue. Yang kedua, dari sisi bahan bakar, Ronin ini super irit guys.
super irit. Di atas kertas 1:40, di atas aspal 1:40. Gokil ya. Klaimnya sesuai dengan faktanya. Wah, mantap. Nih kalian lihat nih bensinnya berapa tuh? Berkurang 2 bar ya. Itu udah 2 minggu anak gua Zidan pakai motor ini. Yes, 2 minggu pulang pergi rumah sekolah yang jaraknya kurang lebih pulang pergi itu dia 15 kilo lah, 15 kilometer pulang pergi. Jadi kebayang ya iritnya ya. Dan ini dalam kota, 1:40 itu dalam kota. Kemarin waktu gua ke Bandung itu 1:45 kalau nggak salah. Ya, 1:45. Mungkin waktu Bandung itu juga gua kan lewatnya ini ya, Jonggol, terus ke Padalarang, Soreang, Ciwidey. Karena jalurnya mungkin banyak naik turun, jadi irit. Bahkan Ronin ini lebih irit dibanding Vario 160 gua. Vario 160 gue itu cuma 1:35 di dalam kota. Ini 1:40 dengan cc yang lebih besar, dengan tenaga juga yang lebih oke, dan kenyamanan yang jauh lebih oke. Wah, Vario gue itu udah joknya keras, shocknya keras, stangnya pendek banget. Oke, keunggulan yang ketiga itu dari sisi power, tenaganya ya. Wah, ini motor sih torsinya benar-benar nggak kaleng-kaleng ini. Tuh gua sempat pakai ke Cisalada di daerah Pamijahan tuh yang terasering sawah. Itu tanjakannya, wah gila ekstrim banget. Banyak tanjakan-tanjakan ekstrim ya. Itu gigi 2 anteng aja. Asik banget. Torsi nggak usah dipertanyain lah kalau motor ini. Buat stop and go di dalam kota macet-macetan, wah ini oke lah. Tapi kalau untuk apa namanya top speed, nah top speed ini jangan diharapkan ya. Walaupun banyak yang udah tes top speednya itu bisa mencapai 130 km per jam. Entah gimana caranya ya, dengan jarak berapa jauh. Tapi tetap aja guys, ini memang bukan motor untuk speeding. Beda kayak motor anak gua sebelumnya si MT25, itu memang buat speeding. Bawahnya ganteng, atasnya juga cakep. 250 cc, 2 silinder. Oh, torsinya gede, atasnya juga cakep. Nah, kalau ini memang buat cruising ya. Jadi buat nikmatin perjalanan, nikmatin suasananya, bukan yang buat ngebut-ngebutan. Ditambah karakter berkendara gue sama anak gue itu 11-12 lah. Kita nggak suka yang kenceng-kenceng. Jarang banget, walaupun walaupun ada kayak waktu touring ke Bandung tuh ya,
Tuh banyak banget jalanan yang enak buat speeding gitu. Kita nggak pernah sampai cepet, paling 80, 90. Nggak pernah tuh. Santai aja, nikmatin perjalanan. Apalagi lewat Ciwidey ya kan, sayang banget kalau nggak dinikmatin. Jadi torsi oke. Tapi motor ini berat ya, mungkin itu yang bikin top speednya nggak bisa dicapai dengan maksimal. Oh ya, kemarin ada yang nanya di 100 km per jam itu RPM-nya berapa ya? Kita coba tes ya. Wah, ini untuk nyampe cepet aja ya. Susah guys. Harus jauh banget gitu ininya. Aduh, becek. Oke, yang keempat dari sisi keunggulannya yaitu teknologi. Jadi teknologi yang ditawarkan oleh Ronin ini menurut gua lumayan out of the box ya, lumayan oke lah. Dia punya namanya GTT, Glide Through Teknologi. Wah, apaan tuh Glide Through Teknologi? Jadi motor ini kalau kayak jalan gini nih, ini nggak perlu mainin kopling nih. Jadi walaupun kita lepas gas maksimal ya, dia akan mempertahanin speed di 10 tuh. Ya kan? Dia mempertahanin speed di situ. Jadi nggak akan mati tuh. Jadi kita kalau kayak macet-macetan gitu nggak usah sibuk main kopling maksudnya. Kecuali yang berhenti banget kayak gini ya. Ya semua motor kopling juga nggak akan bisa. Jadi itu ngebantu banget kalau kalian lagi riding di kota-kota gitu ya, yang ya trafficnya mengharuskan kalian bisa jalan pelan. Jadi kayak motor matic aja, gas rem asal jangan berhenti total. Nah, itu menurut gua ngebantu banget buat commuting di Jakarta khususnya. Itu ngebantu banget. Jadi tangan gak terlalu pegel lah mainin kopling. Oke, nextnya itu dia punya speedometer ini fungsinya lumayan oke banget ya. Jadi ya ada namanya distance to empty. Nah, jadi kita tahu tuh dengan bensin yang kita punya sekarang itu masih bisa nempuh jarak berapa kilometer lagi. Jadi sampai kosong tuh jarak yang bisa ditempuh tuh berapa banyak. Kayak ini nih, gue di TI-nya nunjukin angka dengan bensin segini. Oh, kalau lagi jalan nggak bisa guys. Itu tadi 309 km dengan sisa bensin gue yang ada ini. Kayak di mobil kan. Jadi kalau kalian lagi di luar kota gitu ya, lagi touring, wah ini enak banget nih. Wah, jarak masih sekian, pom bensin gak nemu, kita lihat aja di TI-nya. Kalau masih nyampe sih oke. Balik lagi. Oke, tadi keselak cuci motor.
Jadi motor udah dicuci di SCT di sini di Rawamangun. Ini recommended banget guys. Recommended banget. Gua dari awal MT terus Vario itu di sini. Oh dulu itu juga apa namanya coating si Vino itu juga di sini. Tapi waktu itu gue pakai home service ya. Jadi kita tinggal nunggu duduk di rumah. Bisa juga home service. Oke. Kita lanjut lagi bahas 5 kelebihan dari si TVS Ronin. Tadi di sisi fitur ya, fitur udah ada DTI, GTT, jadi udah lumayan oke ya. Yang berikutnya menurut gue itu si dual ABS-nya. Dengan ini dual ABS-nya oke lah. Buat yang nggak terbiasa dengan ABS mungkin akan kagok, tapi karena beberapa motor terakhir gue itu ABS, jadi gue udah terbiasa lah dengan dengan behaviornya si ABS ini. Oke. Itu dari sisi fitur ya. Nah, kelebihan yang kelima, yang terakhir, pastinya di sisi harga ya. Karena kalau dibandingkan dengan motor-motor di kelasnya seperti W175, XSR, ini juaranya lah dengan CC dan fitur yang dimiliki. Menurut gua harganya paling worth it, yaitu mulai dari 3 berapa ya, 35 ya, 35.700 sampai 41 juta tipe tertinggi. Jadi dia ada 3 tipe, ada SS, TD, dan Nimbus tipe tertinggi. Yang gue pakai saat ini yang tipe TD, menurut gue yang paling worth it karena fiturnya sama seperti Nimbus, teknologi dan lain sebagainya, ABS. Bedanya hanya di aksesoris saja. Jadi kalau Nimbus itu udah dapat windshield, terus ada colokan charger, sama dia warnanya tuh lebih cakep sih, ada efek-efeknya gitu. Ternyata satu jalur sini ramai banget ya. Ada mobil-mobil besar lagi. Kita lanjut ke kekurangannya ya.
Tadi kita udah bahas 5 kelebihan. Sekarang kita akan lanjut ke 5 kekurangannya. Oke. Yang pertama, ini gue juga agak bingung ya sama TVS. Kenapa udah banyak yang komplain tapi nggak juga diperbaiki? Itu jok rembes. Nah, jadi gua salah satu dari sekian banyak pengguna TVS Ronin yang kena jok rembes. Kayaknya emang ini defaultnya lah ya. Tuh gua berasa banget pas lagi di mall habis hujan, udah gua lapin joknya, terus gua jalan, udah kering, padahal sampai rumah celana gua basah banget, lepek. Jadi joknya ini nyimpen air, walaupun udah dilap kering, begitu kita pakai itu basah celana. Memang sih bisa klaim, tinggal datang aja ke dealer, bengkel resmi gitu, itu akan diganti. Tapi kan effort ya, yang harusnya kita habis beli motor bisa langsung enjoy aja, nggak perlu ada bolak-balik ke dealer. Ini kita harus ke dealer, dan belum tentu juga stoknya ready gitu. Gua aja kemarin itu dapetnya di Tangerang, di Cipondoh, dealer Cipondoh, karena yang di Dewi Sartika nggak ada stoknya, jadi gua harus ambil ke Cipondoh. Dan kebetulan di WhatsApp grup itu ada orang Cipondohnya, mekanik Cipondoh, yang infoin kalau ada nih stoknya gitu. Walaupun warnanya bukan warnanya si TD ya, yang coklat gitu, tapi dapatnya yang warna hitam, punyanya Nimbus kalau nggak salah, punyanya Nimbus. Tapi ya alhamdulillah, dia sempat nawarin kalau mau nunggu, katanya kalau mau yang TD. Ya ngapain nunggu, yang ada aja. Jadi gua itu ngalamin jok rembes hari sekitar Sabtu ya kalau nggak salah. Nah di hari Seninnya itu gue langsung ke Cipondoh untuk klaim. Nah banyak juga dari teman-teman komunitas yang sampai hari ini belum dapat penggantinya karena stoknya kosong, apalagi yang di daerah-daerah ya, kayak pinggiran-pinggiran Jakarta gitu, kayak Cikarang. Itu tuh belum dapet tuh mereka. Alhamdulillahnya gue sempet dapet stoknya. Oke, kekurangan yang kedua. Ini gear sensor error. Ini juga gua alamin ya. Jadi mungkin baru berapa bulan ya gua pakai ya. 2 bulan kayaknya, 2 bulan pemakaian. Itu ternyata gear sensornya error. Jadi dia tuh kayak ngeblank gitu ya. Harusnya kan nunjukin tuh ada indikatornya, misalnya gearnya ada di 1, 2 atau 3 gitu. Ini ngeblank. Kalaupun misalnya muncul itu nggak nunjukin gear yang sesungguhnya. Jadi misalnya kita udah di gear
3 ditunjukinnya masih di 1 gitu, atau 2, atau hilang sama sekali. Dan ada tulisannya tuh di sini, gear sensor, cek gear sensor gitu bilangnya. Nah, itu juga banyak dialamin tuh sama teman-teman komunitas TVS Ronin. Jadi menurut gua harusnya ya TVS ya bisa lah gitu. Ini kan udah banyak nih yang komplain. Kenapa nggak di sebelum barangnya dijual gitu, itu dibenerin dulu gitu, atau diganti dengan yang keluaran terbaru gitu, versi terbarunya. Ini enggak. Ya mau nggak mau jadi harus balik lagi nih ke dealer. Gua balik lagi juga tuh ke dealer ya, ke bengkel resminya buat dicek. Nah waktu itu kebetulan yang gue ini bisa diperbaiki. Jadi ternyata dia itu berupa sensor ya, adanya di dekat area mesin. Nah itu katanya sensornya bergeser, jadi harus dikembalikan ke posisi semula. Tapi alhamdulillah udah sekitar 3 bulanan lah, masih oke sampai sekarang, nggak ada masalah lagi gitu. Biasanya memang suka pada ganti gear sensor, tapi kemarin karena sama kayak X-Max lah ya. Kalau kita klaim tuh pengajuan dulu gitu, ada proses approval dulu, jadi nggak langsung. Nah jadi sementara klaim dibenerin dulu sama dia. Kalau misalkan bermasalah lagi, gue diminta untuk kembali telepon untuk pengajuan penggantian spare part. Tapi alhamdulillah ya, ternyata aman sampai hari ini. Jadi gua nggak perlu klaim-klaim, nunggu-nunggu, masih aman. Oke, itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini terkait dengan bobot motor ya. Jadi Ronin ini berat banget. Beratnya itu sekitar 160 kilo lah, 160 kilo ya. Nah, cuma kayaknya itu berat kosong. Jadi kalau misalkan kita isi bensin fullnya itu kan 14 liter ya. Jadi ya berat-berat dengan bensin full ini sekitar 174 kilo. 170 sampai 174 kilo. Nah otomatis kalau kayak macet, salip-salip itu kalau nggak terbiasa, belum terbiasa, itu bakalan kagok banget, bakalan
agak bikin inilah ya, bikin grogi gitu. Tapi kalau udah terbiasa, udah sering pakai, ya no big deal lah, aman. Dan menurut gua mungkin karena cc-nya juga lumayan besar ya, 225 cc, otomatis beban motornya pun jadi lumayan berat. Tapi jadinya kalau kita ngebut gitu ya, ini stabil banget dengan bobot motor seberat ini. Jadi enak lah gitu. Dan mungkin sulitnya meraih top speed itu ya karena ini juga power to weight rasionya lumayan besar. Jadi dengan cc sebesar ini, tapi bobot motornya juga berat, jadinya ya seimbang gitu. Nggak kenceng-kenceng banget, nggak ngeden-ngeden banget juga. Oke, dan yang terakhir kekurangannya itu adalah karena ini motor India, jadi spare partnya itu ya mungkin terbatas ya, ada tapi terbatas. Kayak tadi misalkan jok gitu, walaupun itu bukan yang fast moving ya, tapi kan tetap aja karena bermasalah jadinya kita butuh tuh spare part kayak gitu. Itu agak terbatas dan kadang-kadang harus inden dulu. Kayak contohnya sekarang gue tuh lagi pengen nambahin pengen nambahin charger handphone, tapi kosong, jadi gue harus nunggu dulu. Alhamdulillahnya guys, komunitas Ronin itu lumayan solid ya. Jadi mereka itu udah nyiapin tuh substitusinya, part substitusinya udah punya katalognya gitu loh. Jadi kayak misalkan kanvas rem pakainya apa, kemudian kayak tutup busi, cop busi itu bisa pakai Honda Beat gitu. Nah itu lumayan tuh mereka ya, yang mungkin udah lebih dulu punya Ronin, lebih duluan research, mempelajari lah gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa dijadiin substitusinya. Nah jadi aman lah ya, walaupun pabriknya ada di Cikarang katanya, pabrik TVS ini, cuma mungkin untuk part Ronin ini masih belum banyak, masih entah udah diproduksi di Cikarang itu atau masih harus order ke India. Tapi tenang lah ya, substitusinya banyak. Begitu kalian meminang si Ronin, ini akan langsung dimasukin ke grup WhatsApp, langsung akan dikasih panduan lah ya, tips and trick dan panduan lengkap di dalam dokumen PDF. Keren gak tuh? Jadi kelebihan dong itu ya. Jadi bukan kekurangan dong. Ya kekurangannya ini di sisi ininya ya, di sisi partnya gitu. Oke.
Jadi itu ya guys, 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari TVS Ronin yang gua alami sendiri, yang sudah terjadi di Ronin gua ini. Semoga bisa jadi referensi kalian yang saat ini lagi mikir-mikir udah ada di planning kalian gitu ya, Ronin ini udah ada di planning kalian. Ronin ini mau kalian pinang tapi masih ragu-ragu. Kalau menurut gua kesimpulannya adalah, pertama worth of money, yang kedua worth untuk dicoba, yang ketiga udah gas lah, ngapain sih mikir-mikir Ronin bro. Buat harian maupun touring sudah gua buktikan sendiri, sudah dibuktikan sama anak gua sendiri. Jalanan rusak, jalanan halus, nggak perlu khawatir. Gua malah lebih khawatir bawa X-Pack kalau diajak touring belusukan, touring belusukan gitu. Gue lebih memilih pakai si Ronin ini kalau buat belusukan. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing guys ke kalian. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masih mengganjal buat kalian meminang motor ini, si ganteng ini, silakan tulis di kolom komentar biar nanti gua respon. Oke, vlog gua kali ini gua selesaikan dulu. Gua doakan semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sampai ketemu di motoran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe on the road.